selanjutnya. Ya, menurut utama. Ini main Real, course ya. Real Madrid melawan Bayern Munchen. Ini main course ini. Super duper big match. Ya, kalau pertandingan kemarin, apa yang Rifai bisa ini pelajari ya. Pelajari dari Ana seperti yang Ana bicarakan sama kamu juga di podcast kita. Walaupun Bayern Munchen bermain sebagai tamu, mereka akan tetap ngepres, mereka akan tetap menguasai bola, mereka akan tetap bermain dengan gaya mereka, nggak akan berubah Bayern Munchen. Sementara di kubu Real Madrid akan berusaha untuk delay bola sama melambungkan bola ke depan. Sebenarnya kalau di awal-awal Munchen punya dua peluang, tapi tidak akurat melalui tendangan Lampard dan peluangnya Upamecano dari depan gawang, tapi sentuhannya tidak pas. Madrid bukan tidak ada perlawanan. Babak pertama Madrid melakukan 4 shot on target. Cuma palang pintu Bayern Munchen itu kakek-kakek opa Manuel Neuer 40 tahun masih full. Gila Neuer. Makanya banyak orang kepingin Neuer untuk main lagi di nasional Jerman nanti di Piala Dunia. Tapi Neuer rasanya udah nggak mau main lagi ya. Nah sebenarnya babak pertama itu harusnya draw, tapi Madrid kecolongan melalui hal yang seperti aku bilang kan. Vinicius kehilangan bola di tengah, diambil oleh Mikel Olise. Olise memberi umpan pada Gnabry dan Gnabry meneruskan kepada Luis Diaz. Jujur Mas, aku senang dengan trio di depan dengan Bayern Munchen. Diaz, kita udah tahu lah kualitas dia seperti apa. Olise itu 2 tahun yang lalu ngisi main di Crystal Palace. Crystal Palace itu nomor berapa sih di Liga Inggris? Papan bawah, menengah papan bawah. Duetnya sama Eze yang sekarang di Arsenal. Tapi hebatnya bagaimana Bayern Munchen bisa menemukan sosok ini luar biasa. Menurut aku, siapapun bek kiri yang akan menghadapi Bayern Munchen itu akan tertekan menghadapi Olise. Jadi ini skor leg pertama itu kan 2-1. Artinya ini partai masih begitu karena apapun bisa terjadi. Keuntungan dari Bayern saat ini adalah Bayern menjadi tuan rumah. Itu kan ada pengaruhnya. Nah, pertandingan ini akan seperti apa untuk yang kedua ini? Ana mau flashback sedikit lagi di leg pertama. Sebenarnya babak kedua kan mungkin juga nyetak gol melalui Harry Kane, itu juga Kane luar biasa lah, nomor 9 yang bagus. Untung Madrid bisa nyetak gol melalui Kylian Mbappe untuk memperkecil. Cuma sebenarnya waktu itu Munchen seharusnya bisa menang lebih banyak. Banyak space di 10-15 menit terakhir itu Munchen agak-agak tenang. Menurutku kalau sampai nanti Madrid menang 0-1 atau 0-2 dan Munchen tersingkir, Munchen akan menyesali apa yang terjadi di 15 menit terakhir itu. Kalau kau bicara leg kedua, tidak akan banyak perubahan dari Bayern ya. Menurutku Bayern tidak akan berubah. Vincent Kompany akan memakai sekuat yang sama, pemain-pemain yang sama, mungkin hanya efektivitasnya yang ditambahkan. Kalau Madrid, Munchen, enggak, kalau itu kan Munchen. Kalau Madrid, menurutku banyak perubahan yang harus dilakukan. Satu menurutku adalah, aku tahu Kylian Mbappe, Vinicius Junior itu pemain hebat, pemain kelas dunia. Tapi menurutku mereka masih butuh satu pemain yang bisa menggendong tim. Gak bisa hanya ngandalkan kedua pemain ini. Dan Madrid punya banyak peluru. Ada Jude Bellingham, ada Gula. Dan kemarin ketika Jude Bellingham dan Brahim Diaz kan nggak main dari awal ya. Main di babak kedua, itu sedikit ada perubahan di Madrid. Kedua, formasi di belakang Madrid harus dirubah. Carrera sebagai bek kiri kemarin betul dibuat kayak anak nggak bisa main bola sama Olise. Betul dicacar sama Olise. Madrid punya 2 pemain cadangan. Ada Ferran Garcia, ada yang dari Perancis itu namanya Mendy. Menurutku kalau 2 pemain ini patut dicoba. Aku juga nggak yakin apa mereka bisa menghadapi Olise ya. Tapi perlu dicoba. Di belakang duet Den Hussein sama Rudiger juga perlu dirombak. Karena Militao sudah kembali dari cedera. Perlu dimainkan Militao karena Militao punya pengalaman, senioritas ada. Begitupun di bek kanan. TAA memberikan 1 assist ya kemarin. Cuma gol pertamanya Munchen juga dari sisi TAA. Di cadangan ada Dani Carvajal, pemain pengalaman, juara Piala Eropa, juara Champion 4 kali bersama Madrid, dan ke-11an. Anak pikir patut dicoba. Dan di lini tengah, aku berharap Bellingham main dari awal, Jude Bellingham, karena
oke, Bellingham bisa memberikan perlawanan. Apalagi kan Tchouaméni absen kena akumulasi, kemungkinan Camavinga akan main. Camavinga. Madrid harus all out di sini. Betul. Musim lalu Madrid sudah tidak mendapatkan satupun gelar, kalah semuanya. Begitupun musim ini, walaupun di La Liga masih terbuka, tapi tertinggal 9 poin karena tadi malam Madrid draw 1-1 sama Girona, Barca menang 2-1 menghadapi 3-1 4-1 menghadapi Spanyol. Menurutku kalau Madrid mau dapat piala di sini tempatnya. Dan Madrid punya berapa kali pernah mengalahkan Bayern di kandang Bayern. Oke, kalau gitu ulasan ini tak pikir sudah bisa, kita tinggal menyaksikan di leg kedua nanti. Kita akan siapa dan kita akan membahas lagi bahwa siapa yang masuk ke wah, kalau kita bahas lagi sudah ketahuan semifinalnya ya, sampai. maksud aku akan dibahas setelah leg kedua ini pertandingan dan kita sudah mengetahui semifinalnya ini siapa gitu loh. Kita akan membahas pertandingan kenapa mereka kok bisa kalah. Iya, Oke. ke semifinal. Oke, terima kasih, bisa kita lanjutkan besok lagi ya. Oke, bye. Bye.